Santapan Harian Minggu 13 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasalnya yang ke-26 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah terang bagi kaki kami dalam menapaki jalan hidup kami, dan segala titahmu adalah semangat kami. Perkenankanlah kami ya Kristus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam namamu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Imamat 26 ayat 14-26. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak terhadap peraturanku dan kamu tidak melakukan segala perintahku serta mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan melakukan hal ini kepadamu. Aku akan mendatangkan kegentaran atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Akan sia-sia kamu menabur benihmu, karena hasilnya akan dimakan musuhmu. Aku akan menentangmu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Mereka yang membencimu akan menguasaimu, dan kamu akan lari padahal tidak ada orang yang mengejar kamu. Jika dalam keadaan yang demikian pun kamu tidak mendengarkan aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Aku akan mematahkan kesombongan kekuatanmu dan akan membuat langit di atasmu bagaikan besi dan tanahmu bagaikan tembaga. Tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jika hidupmu menentang aku dan kamu tidak mau mendengarkan aku akan menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa-dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, melenyapkan ternakmu dan membuat jumlahmu menjadi sedikit sehingga semua jalanmu menjadi sunyi. Jika dalam keadaan yang demikian pun kamu tidak mau kuhajar dan hidupmu tetap menentang aku pun akan bertindak menentang kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosa-dosamu. Aku akan mendatangkan atasmu pedang yang akan melakukan pembalasan karena pelanggaran perjanjian. Ketika kamu nanti berkumpul di kota-kotamu, aku akan melepas sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Ketika aku menghancurkan persediaan makananmu, 10 perempuan akan membakar roti dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu. Kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Sahabat Santapan Harian, berkat Tuhan dinyatakan bagi umatnya yang taat melakukan kehendaknya dan mengasihi Dia. Namun pada saat umatnya tidak taat, malapetaka pasti akan datang menimpa mereka. Malapetaka yang Tuhan datangkan dapat berupa sakit penyakit, tanah yang tandus, kelaparan, dan penderitaan lainnya. Ia juga akan membiarkan musuh mengalahkan Israel sehingga hidup mereka jauh dari kedamaian. Penderitaan yang lebih besar akan diterima oleh umatnya jika mereka terus memilih untuk tidak mau bertobat. Tuhan akan menghancurkan kekuasaan dan kebanggaan mereka. Hukuman akan terus ditambahkan kepada manusia, binatang, bahkan tanah di mana mereka tinggal. Dalam budaya Israel, angka 7 melambangkan kesempurnaan. Dan dalam bagian ini berkali-kali Tuhan berkata, 7 kali lipat.
Artinya penderitaan yang diberikan itu akan sangat berat menekan Israel. Penderitaan memang dapat menjadi salah satu cara Allah menyatakan hukuman atas dosa kita. Namun tidak semua penderitaan adalah karena dosa. Karena itu, bila saat ini kita mengalami penderitaan, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Sudahkah kita berusaha hidup benar dan mengasihi Allah? Apakah kita sedang hidup dalam dosa dan meninggalkan Allah? Jika kita setia mengikut Allah, jangan biarkan iblis menjatuhkan kita. Akan tetapi, bila kita mendapati diri kita berdosa, segeralah mohon ampun kepadanya dan tinggalkan dosa itu. Akibat dosa mungkin tidak selalu langsung terlihat. Namun itu bukan berarti Allah tidak melihat dan tidak meminta pertanggungjawaban kita. Jangan sampai Allah menekan kita, barulah kita mau bertobat. Segeralah kembali kepadanya. Sesungguhnya teguran, hukuman, bahkan penderitaan yang Ia berikan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyelamatkan kita. Ia rindu memberkati kita, namun itu tidak dapat terjadi jika kita hidup dalam dosa. Hari ini, Ia memanggil kita untuk kembali kepadanya. Bertobatlah dan jangan ragu datang kepadanya. Allah menunggu pertobatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang hidup ini sulit. Kami akui, kami sulit sekali melihat maksud-Mu di dalam setiap pencobaan dan penderitaan yang kami hadapi. Tolong kami untuk terus mempercayai-Mu, dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang Engkau kehendaki, yang terus setia dan taat padamu. Dalam cinta dan kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.